Jadi tanggung jawab Ustadz Yusuf Mansur terhadap apa yang disampaikan, ini salah satu contoh kecilnya. Jadi apa alasan saya, kenapa saya kok take down, saya kok berhenti mengkritik Ustadz Yusuf Mansur? Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat membangun pesantren ini, mengembangkan pesantren ini sebagaimana niat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana niat para masyayikh membangun pesantren. Bahwa kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa saya dengan orang yang merawat anak yatim, yang menjaga anak yatim, terutama menjaga akidah, membentengi akidahnya anak yatim, seperti ini. Artinya dekat sekali. Ambil kesempatan ini, ambil satu momen penting ini, ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber Cara Batil Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada Anda, setelah sekian beberapa jam kami take down video dengan soal Ustadz Yusuf Mansur, ada kurang lebih 6-12 orang, mungkin sekitar itu, sekitar kurang lebihnya ya, sampai 10 orang mungkin, yang bertanya dan nge-DM atau apa namanya, bertanya langsung, kenapa kok dihapus videonya dengan Ustadz Yusuf Mansur, atau kenapa ditarik kembali padahal bermanfaat, kurang lebihnya seperti itu. Saya akan menyampaikan kepada Anda bahwa ketika kita menyampaikan sesuatu, ini istilah daripada mujadalah. Mujadalah yang dimana dalam Al-Quran sudah diatur, tidak hanya sebatas tabayun sebagaimana sering dikeluarkan tanpa mengetahui dan menyadari status, posisi dan juga kemampuan kita dalam menjangkau, apalagi ini di media sosial eranya. Maka saya sampaikan sekali lagi dengan tegas dan jelas, sebelum kita menjelaskan kenapa saya men-take down video dari Ustadz Yusuf Mansur. Apa karena saya sudah ditelepon atau sudah bertemu dengan beliau? Masya Allah, baik, kita sampaikan. Sebelumnya kita akan menyampaikan satu prinsip mujadalah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-ayah. Dalam ayat tersebut disampaikan bahwasanya bagaimana kita mengajak kepada jalan Tuhanmu, mengajak kepada ilmu yang bermanfaat, mengajak kepada amal yang soleh. Ini di dalam sesuai dengan tafsirnya. Maka dengan cara jidal, atau dengan cara berhujjah, atau dengan cara berdebatlah, kalau misalkan, kalau boleh kita sampaikan secara kasar misalkan. Nah, ini adalah salah satu ajaran daripada Al-Quran, bagaimana kita bermujadalah billati hiya ahsan. Itu kadang kita juga mengartikannya terlalu kaku. Saya sampaikan wajadilhum billati hiya ahsan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Bil hikmati di sini adalah kullu ahadin bihasabi halihi wa fahmihi. Jadi dengan hikmah, maksudnya bukan hikmah pelan, dielus, ini hikmahnya begini, kita berbuat A untuk tujuannya B. Bukan seperti itu hikmah. Jadi yang dimaksud hikmah yaitu setiap manusia ini, siapapun, kapanpun saja, tergantung halnya, sikonnya, dan pahamnya, dan kemampuannya dalam menyampaikan. Ini hikmah. Maka ketika orang-orang menyampaikan sesuatu di dalam media sosial, dilempar kemudian meracuni paham-paham umat, maka hikmahnya kita pun juga harus masuk ke media sosial. Bagaimana umat yang sudah teracuni ini ditarik kembali. Mohon maaf, saya izin break dulu karena azan subuh. Karena saya terbiasa buat video itu dari sisa-sisa waktu kami. Artinya
dari ya kesibukan, tidak terlalu sibuk sebenarnya, cuman kalau di waktu-waktu biasa jarang bisa buat video. Misalkan saya buat misalkan jam 1 dini hari, atau kalau misalkan memungkinkan setelah kegiatan jam sebelum subuh, setelah tahajud. Kita ini sudah mulai adzan, kita break sejenak. Baik, kita menjawab adzan yang singkat, agak cepat. Jadi adzan bersaut-sautan yang wajib itu hanya 1 kali, yang pertama kali didengar, atau menentukan saya mau ikut adzan yang ini atau yang ini, itu yang dimaksud. Baiklah, saya akan melanjutkan meskipun banyak adzan yang akan datang bersautan. Jadi secara umum apa yang saya maksud? Bagaimana ketika kita bermujadalah? Siapa yang butuh mujadalah? Ya dilayani dengan mujadalah. Ketika ada orang yang berani melemparkan opininya kepada publik, kepada media sosial, mereka berarti sudah berani bermujadalah. Mereka sudah berani dihantam, mereka berani diluruskan, mereka berani bahkan diingatkan, atau bahkan mendapatkan celaan, cercaan, kritikan dari orang-orang awam. Ini adalah mujadalah ketika mereka sudah melemparkannya ke media sosial. Secara umum, ajakan ini bagaimana kita secara ilmiah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah tersebut, yaitu du'auka lil khulqi muslimihim wa kafirihim ila sabili rabbikal mustaqim al mustamili 'alal ilmin nafi' wal 'amali salih. Jadi, bagaimana kita mengajak kepada orang baik yang munafik? Kita ajak dengan cara, ya boleh dengan pelan. Dengan cara ketika menentang keras, kita agak keras sedikit. Ketika ini persoalan yang sifatnya prinsip atau primer atau akidah. Maka saya sampaikan sekali lagi, mengajak di sini adalah bagaimana kita mengajak kepada jalan Allah al-mustaqim, yang lurus. Ya, sekali lagi, ke jalan Allah yang lurus. Jadi ketika ada orang yang nyinyir dengan kata-kata dikit-dikit lurus, dikit-dikit garis lurus, ini sudah ajaran daripada Al-Quran. Bagaimana mengajak kepada Allah yang lurus? Berarti ada jalan Allah yang baik kok? Bukan begitu. Makanya inilah paham yang harus kita benarkan ketika ada orang yang nyinyir terhadap istilah lurus, aswaja garis lurus, garis lurus, garis lurus. Ila sabili rabbikal mustaqim, kepada jalan Allah yang lurus. Al-musyami' ala ilmin nafi, yang bagaimana di situ bisa memuat atau mencakup ilmu yang bermanfaat dan mengajak orang untuk berbuat saleh. Maka saudara kaum muslimin, dimanapun Anda berada, saya akan menyampaikan satu klarifikasi bahwa ketika kita mempunyai cara menyampaikan sesuatu, dan ini adalah salah satu ibaratnya air yang sudah keruh, yang dikeruhkan di media sosial, kita harus nyemplung, harus masuk ke dalamnya, dan bagaimana kita juga harus rela terkena keruh itu, dicaci, dihujat, dianggap pembenci, dianggap makar, dianggap penghancur atau destroyer. Ini adalah salah satu konsekuensi kita ketika berdakwah dengan cara kita masing-masing. Maka saudara kaum muslimin dimanapun berada, saya akan menyampaikan apa alasan saya, kenapa saya kok take down, saya kok berhenti mengkritik Ustadz Yusuf Mansur. Alasannya adalah karena beliau dengan lapang dada sudah menyampaikan kepada kami secara khusus, kepada Al-Fakir, awalnya melalui pengacaranya. Siapa itu? Gus Rofi kalau tidak salah ya, yang ternyata nongolan di TV dan dulu sempat juga kita kritik. Kemudian beliau beberapa waktu yang lalu telepon. Kemudian setelah itu kami tidak terlalu, kenapa namanya dari orang lain, artinya tidak terlalu yakin. Ketika orang tersebut yang bersangkutan telepon kami, kami menyampaikan kepada beliau beribu-ribu mohon maaf. Kami mengkritik, kami menyampaikan apapun itu namanya, mau sakit, mau pedas, mau parah, mau ringan, atau apapun namanya. Wallahu wan nabi, kami tidak pernah benci terhadap jisimnya, terhadap zatnya, terhadap manusianya, terhadap pribadinya. Tapi kami hanya terpaksa menyampaikan sesuatu untuk misalkan sedikit menyakiti hati orang lain, namun demi untuk menyelamatkan ribuan bahkan jutaan akidah yang sudah mulai terkacaukan dengan istilah-istilah yang tidak seharusnya disampaikan di publik. Maka kami ingin sebenarnya berbicara langsung ketika ada waktu untuk menyampaikan hal-hal apapun yang sifatnya tidak
bisa disampaikan di publik dan ini bisa mengacaukan dan bisa membahayakan terhadap paham-paham orang-orang awam, yang mana kami husnudzon bahwa Anda atau siapapun yang menyampaikan hal-hal yang sifatnya kontroversi, mereka mungkin punya dasar. Tapi tidak seharusnya mereka punya dasar, tidak semuanya yang punya dasar itu bisa dikonsumsi oleh publik. Ini kami sampaikan kurang lebihnya dan tidak dikurangi, tidak dilebihkan. Namun pada poinnya, pada intinya seperti itu kepada Ustadz Yusuf Mansur. Maka saya sampaikan sekali lagi, ini adalah wujud daripada kepedulian Ustadz Yusuf Mansur terhadap apa yang sudah dilakukannya. Jadi tanggung jawab Ustadz Yusuf Mansur terhadap apa yang disampaikan, ini salah satu contoh kecilnya. Maka ketika beliau menyampaikan kepada kami, membuka dialog untuk berbicara, untuk sharing, dan lain sebagainya, kami Masya Allah, tasyarrafna, merasa mulia kami, merasa diagungkan kami. Artinya, merasa bukan berarti kami mencari untuk kemuliaan atau mencari supaya diagungkan. Bukan. Artinya kami merasa sebenarnya tidak pantas untuk berdialog dengan beliau, datang ke tempat kami atau kemana, ke Jawa Timur misalkan. Namun ini dari keterbatasan kami tidak bisa meninggalkan pesantren kami, meninggalkan jamaah kami, meninggalkan kegiatan dakwah dan lain sebagainya yang sudah terjadwal dengan baik misalkan. Ini adalah salah satu kemuliaan, betul-betul kami ada dapat kehormatan. Ketika kami sudah tidak bisa kemana-mana, harusnya kami yang datang ke tempat beliau-beliau, dan beliau mau menyampaikan itu semuanya. Namun, salah satu barometer kami ketika kami menyampaikan satu kritik dan pesan atau apapun saja, kemudian beliau, orang lain, orang-orang tersebut tidak merasa ada sesuatu, tidak merasa salah atau apapun saja, atau tidak merasa ingin meluruskan. Nah, itu kita anggap sebagai mereka masih belum terbuka. Wajadilhum billatihi ahsan. Ini yang dimaksud dengan wajadilhum billatihi ahsan, yaitu bermujadalah kepada siapapun dengan baik. Artinya, dengan apa yang mereka lakukan, lakukan. Dengan media apa yang mereka dapatkan, kita dapatkan. Dengan media apa yang mereka luncurkan, kita luncurkan juga dengan media tersebut. Man ihtaja illa jidalin wa munadhirin atau wa manadhirin. Ini adalah orang-orang yang siap, orang-orang yang berkonsekuensi, orang-orang yang berkomitmen dengan apa yang disampaikan. Maka saya sampaikan sekali lagi, stop. Saya tidak akan menyampaikan tentang Ustadz Yusuf Mansur secara terbuka karena beliau sudah menyampaikannya kepada kami secara pribadi. Artinya, apa yang beliau sampaikan kami akan tanyakan secara detail. Ketika beliau sudah mempunyai itikat baik semacam ini tugas kita sudah selesai. Artinya, tugas kita bersama-sama untuk saling mengingatkan, untuk saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ini sudah selesai. Maka dari itu kita sampaikan kepada Anda semuanya yang menyayangkan video kami di take down, kami menyampaikan mohon maaf dan terima kasih atas dukungannya. Terima kasih atas apa yang menjadi perhatian Anda kepada Al-Faqir, kepada Benteng Akidah. Insya Allah ini adalah salah satu kemaslahatan dan jidal kita, kemudian jalan dakwah kita. Insya Allah beliau akan menjadi semakin baik, dan beliau ternyata adalah orang yang mau bertawadhu dengan ilmunya. Beliau adalah orang yang akan mempertanggungjawabkan apapun yang disampaikan. Ini adalah 1000 kali bahkan 1.000.000 kali lebih baik daripada mereka yang menyampaikan hujahnya, kemudian mereka ketika dikantar hujahnya mereka tidak bergeming apa-apa, artinya tidak mengiraukan apa-apa, membiarkan umat kebingungan di mana-mana. Ini yang saya maksud dan ini yang saya sampaikan. Sekali lagi kami sampaikan secara terbuka kepada Ustadz Yusuf Mansur dan semua keluarga. Kami sampaikan mohon maaf. Artinya kami menyampaikan itu semuanya bukan berdasarkan kami benci kepada zatiahnya atau tidak suka kepada jisim atau apapun secara kemanusiaan ataupun pribadi. Namun kami semua itu lakukan demi menjaga akidah umat supaya tidak terombang-ambing atau kebingungan di tengah hiruk pikuk media sosial semacam ini. Jazakumullah khairan wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.